Oke, selanjutnya kita bicara ada apa dengan filsafat. Tadi kita sudah bicara ilmu dan pengetahuan, kemudian kita bicara filsafat. Jadi tema kita adalah filsafat ilmu. Mata kuliah kita filsafat ilmu. Di awal sudah saya sampaikan tentang ilmu dan pengetahuan, maka kita berlanjut pada filsafat. Perhatikan beberapa istilah berikut. Filsafat itu tidak membuat roti. Louis Oakeshott. Filsafat mencoba mencari jawaban dari sesuatu dan kemudian mempertanyakan kembali jawaban yang sudah ada. Rasa ingin tahu adalah asal mula filsafat. Justin Gardner. Yang pertama ingin saya jelaskan, filsafat itu tidak membuat roti. Jadi kalau kita membuat roti itu kan ada bahan-bahan yang perlu dipersiapkan. Ada bahan tepung, ada kemudian apalagi itu. Jadi ada banyak bahan. Tapi filsafat bukan bahan dari roti. Filsafat justru adalah kegiatan sebelum membuat. Coba bayangkan kita sudah punya bahan banyak tentang bahan untuk membuat roti, tapi tiba-tiba tempat loyangnya belum ada. Kita belum punya oven. Kita misal sudah punya, kemudian ternyata tidak bisa digunakan. Jadi filsafat itu adalah sesuatu yang paling awal sebelum membuat roti. Jadi justru filsafat itu harus ada lebih dulu sebelum ilmu itu ada. Karena sifatnya kemudian ya dia bukan eksekusi membuatnya, tapi dia persiapan sebelum ilmu itu lahir. Ya karena begitu, filsafat itu adalah yang langkah paling awal sebelum lahirnya ilmu. Dia bukan bahan dasar, tapi tanpa adanya filsafat justru roti itu tidak akan pernah terbuat meskipun bahannya ada. Kemudian filsafat mencoba mencari jawaban dari sesuatu dan kemudian mempertanyakan kembali jawaban yang sudah ada. Filsafat itu adalah dia menjawab, kemudian jawaban itu ditanyakan lagi. Kalau bahasa orang sekarang, anak sekarang, jadi saya sering mengatakan kalau kalian ditanya apa itu filsafat, jawab saja filsafat adalah kepo. Coba kalian, saya kira lebih paham istilah kepo. Jadi kepo itu adalah mempertanyakan sesuatu yang sudah dijawab. Ini apa Pak? Ini buku apa Pak? Buku matematika. Kenapa matematika Pak? Ini hitung-hitungan. Kenapa harus hitung-hitungan? Jadi kurang lebih filsafat itu adalah mengkepo. Ya bahasanya adalah kepo. Kepo terhadap segala sesuatu. Karena apa? Karena ketika jawaban itu ditemukan, justru jawaban itu ditanyakan lagi. Bukan mengulang pertanyaan loh ya. Jadi mengejar. Jadi filsafat itu begitu. Kenapa alam? Apa sih alam ini? Kemudian dia menemukan jawaban, alam ini adalah bumi ini adalah ini. Kenapa begini? Kenapa begini? Jadi ke depan jika Anda ketemu dengan orang yang kepo, itu Anda jangan terlalu benci karena bisa jadi dia seorang filosof. Jadi filosof itu kepo. Jadi kepo adalah awal dari orang berfilsafat. Coba Anda bisa cek para filosof itu ngepoin sesuatu, ketika sudah dapat itu masih dikepoin lagi. Maka dalam konteks ini saya sering mengatakan orang yang paling filosof sampai saat ini itu ada satu. Pak, apa ada orang yang paling filosofis saat sekarang? Ada. Dan itu banyak. Lu siapa Pak? Anak kecil. Jadi anak kecil itu kan kita, kalau anak kecil tersebut belum dibunuh kreativitasnya, itu kan segala sesuatu ditanya. Dan pasti dia bisa mengejar. Kak, ini apa? Ini ayam. Ayam itu apa? Binatang berkaki dua. Kenapa kakinya dua? Kenapa kakinya dua? Kenapa tidak empat? Ya karena ayam tidak terlalu besar. Kalau kakinya empat, nanti jalannya kesandung-sandung. Lah cicak kecil kok kakinya empat? Coba anak kecil itu akan menanyakan segala sesuatu yang dia lihat. Coba Anda bisa buktikan kalau Anda punya adik kecil atau punya tetangga atau saudara di bawah 5 tahun itu, dia akan ceriwis sekali.
Yaitu adalah salah satu bentuk bahwa memang saat ini masih ada filosofi hebat, itu anak kecil tadi yang bisa mempertanyakan jawaban yang sudah ditemukan kemudian ditanyakan lagi. Nah sayangnya orang itu semakin bertambah usia itu justru aspek filosofisnya semakin turun. Coba kita tanya kepada diri kita, sampai detik ini saja untuk hari ini kita sudah nyempoin berapa hal? Bahkan terkadang kita cenderung sangat cuek terhadap banyak hal. Kita melihat ada baliho, kemudian ada singkatan-singkatan, kita kan tidak pernah kepo. Kita ada rambu-rambu setiap hari kita tidak pernah kemudian kepo ini janjinya rambu-rambu apa toh. Karena semakin bertambahnya usia seseorang, rasa ingin tahunya tentang sesuatu itu semakin menurun. Dia lebih enjoy dengan dunianya masing-masing. Sembuh, sepenting saya berangkat kuliah, terserah mau ada kecelakaan, mau ada rambu-rambu apa, tidak penting. Jadi semakin dewasa itu sebenarnya orang itu semakin kehilangan aspek keingintahuannya. Jadi beda filsafat dengan psikologi perkembangan. Kalau seseorang itu dari aspek psikologi ketika dia lahir itu kan psikologinya tidak jelas. Dia pup di tempat tidur. Tapi seiring bertambahnya usia, psikologinya semakin matang. Dia sudah mulai tahu, kejiwaannya sudah mulai stabil. Tapi begitu masuk usia senja, kecenderungannya dia akan kembali seperti anak kecil, di mana kemudian sikapnya seperti anak kecil. Tapi kalau filsafat berbeda, semakin dia bertambah usia, itu rasa ingin tahunya semakin turun. Jadi bentuknya berbeda. Kalau psikologi itu naik, kurvanya naik, matang sampai puncaknya, kemudian seiring bertambahnya usia dia mulai turun, secara psikologi menurun. Tapi kalau dari filsafat beda, ketika lahir dia ada di puncak filosofis paling tertinggi, dia ada di puncak, tapi seiring bertambahnya usia dia turun. Nanti ketika sudah mulai nambah usia, masuk usia senja, itu naik, dan itu kebijaksanaannya mulai bertambah. Rasa ingin tahu adalah asal mula filsafat. Jadi kepo itu adalah filsafat. Filsafat adalah kepo. Wes gitu aja. Nanti kalau ditanya kamu dapat mata kuliah filsafat. Filsafat itu apa? Kepo. Kepo apa? Kepo terhadap banyak hal. Mengapa harus belajar filsafat? Untuk mengetahui sejak kapan munculnya ilmu pengetahuan agar mampu berpikir sistematis, kritis untuk memperoleh kebenaran. Sistematis itu sesuatu yang urut, yang tersistem, yang saling terkait satu sama lain. Jadi Anda melihat banjir itu tidak serta-merta banjir itu karena sungainya meluap. Tapi Anda bisa mendeskripsikan kenapa bisa meluap, karena ternyata ada ini Pak, ada ini, saling terkait. Kenapa kok kemudian orang-orang membuang sampah di sungai? Ternyata tidak ada pengolahan sampah Pak. Kenapa tidak ada? Ternyata begini. Jadi harus jelas, harus runut. Jangan kenapa banjir? Ya karena hujan. Ya semua tahu bahwa banjir karena hujan, tapi Anda bisa ternyata tidak hanya sampah Pak, ternyata ada penebangan hutan, bla 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 bla. Itu sistematis dan kritis menanyakan banyak. Lantas apa sebabnya filsafat? Apa sebenarnya filsafat itu? Secara bahasa ini filsafat diambil dari bahasa Arab, falsafah yang berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Bentukan dari dua kata philos dan sophia, artinya bijaksana, cinta kebijaksanaan, cinta atau suka, sophia bijaksana. Jadi filsafat secara etimologis adalah cinta kebijaksanaan. Definisi filsafat secara istilah ini bisa kita temukan di banyak pendapat para tokoh. Ada Plato, ada Aristoteles. Filosof besar Plato mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Aristoteles, mulai dari Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu metafisik, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Al-Farabi, filosof besar Muslim, filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada atau menurut hakikatnya yang sebenarnya. Sementara Marcus Tullius Cicero, seorang politikus yang ada di Dato Romawi, merumuskan
filsafat sebagai pengetahuan tentang sesuatu yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapai. Tapi yang pasti, yang inti dari itu semua adalah filsafat adalah dia mencari sesuatu yang paling mendasar dengan cara mempertanyakan berulang kali. Dia tidak puas dengan satu jawaban, tapi dia mencoba menggali jawaban itu sampai kemudian jawaban paling mendasar. Jadi ngipun segala sesuatu sampai ke akar-akarnya. Itu adalah filsafat.